Ketika pedang sudah dihunuskan hendak membunuh dan menebas leher Rasulullah, saat itulah turun wahyu daripada Allah. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Ini menandakan perjalanan Rasulullah untuk berhijrah adalah perjalanan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadinil khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi man safara ma'an nabiyyi lil hijrah amma ba'du. Hari ini diiringi suara kokok ayam dan juga kicauan burung di pagi hari. Kita terbangun, terjaga dari tidur kita, sambil berkata, sambil berucap, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita terbangun di pagi hari, ternyata bukan hanya manusia yang bangun di pagi hari, ada juga buah-buahan yang bangun di pagi hari. Buah apa yang bangun di pagi hari? Di pagi hari yang cerah ini, hari ini tepat 16 Muharram 1441 Hijriah, di mana Muharram adalah awal bulan pertama dalam penanggalan kalender Islami. Kita ketahui penanggalan kalender Islam dimulai oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada tahun ke-6 setelah wafat Rasulullah. Artinya 4 tahun dalam kepemimpinan Umar bin Khattab, karena Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun lamanya. Dan hari ini juga bertepatan dengan 16 September 2019 Masehi, di mana di sekitaran bulan September tahun 622 Masehi, saat itu Rasulullah baru saja melaksanakan hijrah. Beliau melaksanakan perjalanan panjang dari kota Makkah menuju sebuah kota yang bernama bukan Madinah ya. Yasrib, saat itu masih bernama Yasrib, dan kemudian diganti dengan Madinatul Nabi yang artinya kota Nabi, yang kemudian dihilangkan an-nabinya menjadi Madinah dan digelar dengan Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah melaksanakan hijrah sebagai momentum perpindahan. Kita juga yang hadir pada hari ini, alhamdulillah, masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan kekuatan untuk sama-sama berhijrah. Minimal tadi pagi kita berhijrah dari rumah menuju ke Masjid Al-Mabrur Jundan. Tujuannya apa? Untuk bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setelah kita bersujud tadi, melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka saatnya kita bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini tanpa kita sadari, kita menghirup nafas. Sehela demi sehela nafas kita hirup ke dalam paru-paru kita, di mana kita ketahui udara yang kita hirup dan menjadi kontribusi nyata bagi paru-paru kita
terdiri 78%-nya dari nitrogen, 20%-nya dari oksigen, 1% dari argon, dan 1% adalah gas lainnya. Gas apa? Ada bermacam gas. Mungkin saat ini pun di sekitar kita ada yang sudah bau gas. Nah, yang Hana sadar, mungkin suaranya tidak kedengaran, tapi baunya itu terasa sampai ke sini. Ini yang membuat kadang-kadang kita saat berada di masjid, separuh nafasmu hilang bersama dirimu karena gendutmu terasa di sampingku. Tapi inilah nafas yang kita hidup dan membuat kita bersyukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Ugi berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah mencapai momentum hijrah, tiba di kota Yathrib atau kita sebut Madinah, saat itu Rasulullah disambut dengan sholawat dari kaum Ansar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Begitu bahagianya kaum Ansar, penduduk asli kota Yathrib, begitu kedatangan Rasulullah, di mana beliau berhijrah bersama salah seorang sahabat. Siapa namanya sahabat setia beliau? Nama aslinya? Ada yang tahu? Iya, Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Bakar dilahirkan dengan nama Abdul Ka'bah, hamba daripada Ka'bah. Lalu beliau digelar Abu Bakar dalam satu riwayat karena beliau sejak kecil suka memainkan bakar atau unta. Ada juga menyatakan kunyah daripada Abu Bakar, disebut karena bakar artinya berpagi-pagi. Beliau adalah orang pertama dari kaum dewasa yang memeluk Islam. Dan beliau dilakap, beda kunyah dengan lakapnya, lakap gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena setelah Rasulullah turun Isra dan Mi'raj, beliaulah orang pertama yang membenarkan perjalanan Rasulullah. Di saat Rasulullah diserang dengan cacian, di saat Rasulullah dilempar dengan batu, tapi Abu Bakar selalu setia membela. Kalau kita dilempar dengan batu, mungkin kita akan membalas dengan bunga, tapi tidak lupa dengan potnya juga. Tapi Rasulullah begitu sabar karena didampingi oleh Abu Bakar. Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Quhafa adalah kunyah daripada bapak beliau yang bernama Utsman. Disinilah peran keluarga dan sahabat Rasulullah. Ada yang kita kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang rela bahkan mengorbankan nyawanya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah 17 tahun setelah hijrah Rasulullah, beliau yang pertama menamakan penanggalan kalender Islami sebagai tahun Hijriyah. Kata-kata ikraman wa ta'ziman uluntuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Mabrur Junda, Abah yang saya hormati. Seterusnya kepada seluruh pengurus dan BKM, terutama kepada Teguh Farul dari Nasional Islam Kota yang telah mengundang uluntuan, dan kepada ayahanda, ibunda dan adinda dan seluruh tetangga saya di sini. Alhamdulillah diperkenalkan sebagai warga Menasah Masjid Junda. Di sini banyak tetangga, abang dan juga keluarga saya. Saya seakan pulang kampung ke sini karena banyak wajah-wajah yang selama ini membantu saya, membimbing saya untuk mencapai ke tingkat sini. Sebelumnya saya nggak nyangka bahwa saya akan berdiri di sini. Mungkin saya nyangka berdirinya sebelah sini lagi, ya, jadi bukan sebelah sini ya. Tapi hari ini ada Teguh Misran Fuadi guru saya, ada Pak Haji Ali Basyar,
pembina dari SMS, ada Pak Kinta di sini yang selalu siap meliput setiap kegiatan subuh berjamaah. Ada banyak orang-orang yang telah membantu pergerakan Islam. Makanya hari ini patut saya hormati Abu Abi Walid Tengku dan seluruh guru-guru saya dan seluruh jamaah ummi juga yang hadir beriktikaf di Masjid Al-Mabrur Junda. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kucurkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata wal barakata was salamata wal afiyata alaina fi hadzal masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan hijrah ternyata dalam 4 tahap. Beliau tidak langsung sampai dari Mekah ke Madinah, akan tetapi beliau transit sehingga terciptalah 4 tahap hijrah Rasulullah. Tahap pertama dimulai tanggal 26 Safar tahun 1 sebelum Hijriah, 1 SH, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 622 Masehi. Beliau berangkat tahap pertama selama 4 hari menuju Gua Thur dan beliau menginap di situ selama 3 malam. Tahap kedua, beliau berangkat dari Gua Thur menuju Masjid Quba. Nah, di sini memakan proses dari 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, 11 hari lamanya. Tahap ketiga, beliau berangkat dari Kuba menuju Madinah. Dari sini perjalanannya dari 12 Rabiul Awal sampai 22 Rabiul Awal, 10 hari lamanya. Dan setelah itu beliau menetap di Madinah sampai mendirikan kota di Madinah. Ada 4 tahap di sini perjalanannya. Perjalanan inilah yang akan kita bahas dalam 15 menit ke depan. Semoga kita hadir di sini semua, ada Bapak Sekda hari ini, ada Ustadz Juwarsa dan seluruh yang hadir, kita menyimak apa saja perjalanan Rasulullah dan hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan ini. Yang pertama, kaum ayah mertua asal surga Allah, Rasulullah berjalan dari Mekah ke Gua Thur. Ini adalah perjalanan akidah, di mana kita ketahui Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun dan beliau berhijrah di umur 53 tahun. Ada 13 tahun beliau membina akidah dan tauhid di kota Mekah. Saat itu beliau didampingi oleh sahabat kentalnya, sahabat setianya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Disinilah bedanya ayat Makkiyah dengan Madaniyah. Ayat Makkiyah atau yang terjadi sebelum hijrah itu rata-rata bertemakan tauhid, tentang surga dan neraka. Akan tapi ayat Madaniyah yang terjadi setelah hijrah itu bertemakan tentang halal dan haram. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan tauhid, yaitu perjalanan membela akidah, di mana kita ketahui ada sebuah kisah saat Rasulullah berangkat menuju ke Gua Thur. Saat itu beliau dikejar oleh kafir Quraisy dan ada satu orang yang berhasil menjumpai Rasulullah, yaitu Suraqah bin Malik. Beliau mengejar dengan kudanya dan bertemu dengan Rasulullah. Saat itulah, karena takutnya Suraqah, kudanya terperosok ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Akan tetapi ketika pedang sudah dihunuskan hendak membunuh dan menebas leher Rasulullah, saat itulah turun wahyu daripada Allah. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Ini menandakan perjalanan Rasulullah untuk berhijrah adalah perjalanan akidah. Hari ini kita yang hadir di tempat ini
Apabila kita berniat berhijrah, yakinkan bahwa perjalanan kita adalah untuk membela akidah kita, membela iman kita, karena hanya iman kita yang kita bawa sampai kita mati nantinya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bila kita mampu membawa iman sampai kita mati, maka yakinlah kita akan masuk surga.